Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan kita sampai pada pembahasan al-khiyar atau hak pilih dalam jual beli dari Kitabul Muamalah dari kitabnya Syekh Abdul Latif Al-Badawi, yaitu Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Khiyar atau hak pilih dalam jual beli apa maksudnya? Maksudnya itu huwa talabu khairil amrayni minal imdha'i awil ilgha. Maksudnya adalah itu hak untuk memilih yang lebih baik antara lanjut jual beli tadi atau jual beli yang dilakukan atau enggak jadi. Berarti maksudnya hak pilih dalam jual beli sini hak pilih jual beli yang baru dilakukan itu jadi atau enggak jadi beli, enggak jadi jual, gitu ya. Pembelinya nggak jadi beli atau penjualnya nggak jadi saya jual. Nah, hak pilih antara terus lanjut atau nggak jadi atau gagal jual belinya. Itu yang dimaksud dengan khiyar. Dan di dalam Islam, agama Islam menetapkan khiyar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah khiyarul majlis. Khiyarul majlis. Apa maksudnya khiyarul majlis? Islam menetapkan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli masih boleh gagal, masih boleh nggak jadi, atau terus terserah milih yang mana selama masih di majlis. Selama masih di tempat transaksi jual beli. Misal kita tokonya gampangannya tokonya relatif kecil, 3x3, 5x5. Nah, besarnya tokonya. Nah, jadi orang kalau melayani pembeli yang ingin beli, biasanya ya di satu tempat gitu saja. Itu ya. Seandainya jalan sedikit, jalan ke meja kasir, jalan 2 meter dari tempat dia berdiri, jalan 1 meter, itu namanya masih tetap di majelis. Tapi kalau toko itu toko yang sangat besar dan dibagi-bagi, ini minuman, di situ pakaian, di situ barang-barang kayak besi kayak gitu, di situ minyak wangi, blok-blok gitu ya, besar kayak supermarket gitu ya.
Nah, maka setiap blok yang nggak terlalu lebar, misalnya, itu minyak wangi, itu namanya kalau orang jual beli di situ, kemudian pindah ke misalnya makanan, gitu ya. Nah, minyak wangi dengan makanan penjualnya sendiri juga beda, transaksinya juga beda, berarti majelisnya ya di majelis itu aja, gitu. Nah, jadi kayak gitu. Kembali ada khiyarul majelis. Khiyarul majelis itu apa? Yaitu khiyar, hak pilih antara nggak jadi atau lanjut. Nah, Islam menetapkan masih tetap boleh nggak jadi atau milih lanjut selama masih di majelis. Misal, saya yang jual, ada yang beli dan transaksi jual belinya di meja. Di meja itu. Jadi saya duduk di sini, pembeli duduk di depan saya di meja. Selama masih di meja sini, berdiri sedikit ngambil apa 1 meter atau apa, itu masih di majelis namanya. Namanya masih di majelis. Ya. Nah, selama masih di majelis, meskipun barang sudah saya serahkan, uang yang dia gunakan untuk beli sudah saya terima, lah sudah selesai transaksi. Iya, sudah selesai, sudah jadi, sudah. Nah, tapi karena masih di majelis, kedua belah pihak masih boleh nggak jadi atau terus. Itu Islam masih memberikan hak seperti itu. Tak beli ya barangnya ya. Oh iya, ini tak jual. Ini uangnya sudah serah terima. Tapi masih ngobrol di situ, ngobrol apa, ngobrol kan masih di majelis, ya. Nah, terus ada telepon dari ibunya. Ibu butuh uang, nak. Cukup besar, sekian puluh juta atau sekian juta. Habis itu, waduh Pak, maaf ya, nggak jadi dulu barangnya, tak kembalikan, uangnya tak ambil. Loh, ada apa? Ibu telepon, terus katanya butuh uang banyak. Nah, saya nggak punya uang lagi ya, saya mendahulukan ibu. Boleh-boleh aja, itu salah satu sebab. Sebab apapun boleh-boleh saja, meskipun sebabnya semata-mata karena lah nggak punya uang simpanan lagi, nggak jadi dulu Pak. Itu boleh-boleh aja. Kenapa? Yang penting masih di majelis, maka Islam memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk gagal atau untuk lanjut, itu masih boleh. Itu disebut dengan khiyarul majelis. Nah, tidak dibatasi apapun sebabnya. Gitu. Nah, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'a ar-rajulani, apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an, maka masing-masing dari kedua belah pihak, yaitu penjual atau pembeli, punya hak khiyar, punya hak menggagalkan atau lanjut sebelum pisah dari majelis jika waktu transaksi itu kumpul. Maksudnya ada di satu majelis. Waktu transaksi ada di majelis, barang diserahkan, uang diserahkan. Nah, selama masih di majelis, kedua belah pihak masih boleh milih antara jual belinya gagal atau terus. Gitu. Au yukhayyaru ahaduhumal akhar. Atau apabila salah satu dari keduanya memilih, saya mau tapi nanti kalau sudah serah terima tidak boleh dikembalikan. Nah, itu. Salah satu sudah menyatakan gitu dan pihak yang kedua menerima. Pihak yang kedua menerima. Lah, contoh di zaman sekarang di toko ditulisi barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Meskipun masih di majelis. Nah, itu.
sudah ada kayak gitu, pembelinya sudah tahu, terus masih tetap melakukan transaksi. Itu namanya memilih salah satu dari lanjut atau nggak lanjut, itu ditentukan salah satu. Yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau yang datang mau beli itu tahu tulisan itu, terus melakukan transaksi, maka khiyar majelis menjadi hilang. Misalnya begini, tulisan itu besar, yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Akhirnya pembeli tadi itu sudah bayar, barang sudah tak serahkan. Apapun sebabnya, mau sebabnya karena nggak jadi cocok, atau sebabnya karena ditelepon keluarganya butuh uang atau apapun. Nah, Pak, minta maaf ya, nggak jadi tak beli, tak kembalikan, uangnya tak tarik. Oh, nggak bisa. Kenapa? Kan saya sudah kasih tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kamu baca apa enggak? Iya, saya baca. Lah, berarti kan kamu sudah baca dan kamu terus. Berarti itu namanya setuju. Nah, tapi kalau saya tidak bohong, Pak, saya tidak melihat tulisan itu, tidak membaca tulisan itu, tidak ngerti, dan saya masih di majelis. Nah, maka kalau kayak gitu ya harus diterima bahwa khiyar majelis itu asal di dalam Islam. Kalau belum ada ketentuan yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ya khiyar majelis berjalan. Nah, jadi itu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Au yukhayyaru ahaduhumal akhar." Itu, yang satu memberi pilihan pada yang lain. Pilihan apa? Kalau sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau pembeli, kalau sudah tak beli tidak boleh ditarik kembali. Nah, ini, oh iya, nah sudah kayak itu berarti sudah nggak ada khiyar majelis. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a ala dzalika faqad wajabal bai'. Apabila sudah ditentukan gitu masih tetap transaksi, begitu transaksi serah terima maka sudah jadi, tidak bisa ditarik kembali. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhumal bai' faqad wajabal bai'. Tidak ada penjelasan apapun. Tidak apa, pokoknya datang, yang satu beli, yang satu jual, nggak ada pembicaraan masalah jadi atau nggak jadi, yang penting beli, gitu ya. Sudah jadi beli, bayar, barang dibawa, terus sudah pisah, maka sudah jadi. Sudah jadi, sudah tidak boleh lagi dikembali. Sudah istilahnya akad sudah selesai, harta sudah jadi milik harta sudah jadi milik pembeli, harga yang telah dibayarkan sudah jadi milik penjual, sudah ganti kepemilikan. Faqad wajabal bai', maka jual beli itu sudah jadi. Itu disebut dengan khiyarul majelis. Lalu ada kasus seandainya barang itu sulit laku. Ternyata ada orang yang lihat kok seneng, terus dibeli. Ini dibeli misalnya 5 juta. Alhamdulillah barang ini nggak laku-laku, sekarang laku, gitu ya. Sudah dibayar 5 juta, barang diserahkan, tapi penjual ya itu kok nggak bisa-bisa. Nantilah kalau ada apa-apa terus khiyar, terus nggak jadi lah boleh. Akhirnya dia meninggalkan majelis dengan niat supaya tidak ada khiyar majelis. Kenapa meninggalkan majelis? Hanya sekedar punya niat supaya tidak ada khiyar majelis. Maksudnya tidak ada sini supaya sudah selesai khiyar majelisnya. Nah, jadi itu. Misalnya begini, begitu dibayar 5 juta, barang diserahkan, langsung cepat-cepat itu pindah dari situ, nah ke blok lain. Nah, kenapa ke blok lain? Supaya majelisnya sudah selesai. Apa niatnya dia cepat-cepat? Niatnya supaya dia tidak khiyar majelis. Nah, tidak menggagalkan belinya karena masih di majelis. Maka perpindahannya itu tidak dibenarkan.
Kalau yang satu masih di majelis, ternyata, Pak, mohon maaf Pak, gitu. Nggak jadi, karena ada sesuatu. Loh kan, saya sudah pergi. Lah perginya Bapak niatnya apa loh? Ya niatnya supaya selesai majelisnya. Kalau gitu nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah maka harus tetap dikembalikan. Nah adapun apabila pisahnya itu adalah karena ada kepentingan bukan karena lari dari khiyar, maka begitu pindah sudah selesai. Apa faedahnya? Faedahnya begini, orang setelah beli, kalau belum mantap, masih mikir itu saja, meskipun dia sudah membayar, baru diterima, mikir itu saja, nah, maka Islam memberikan kelonggaran, kamu kembalikan boleh, kamu terus boleh mantapkan. Kalau sudah dianggap Ustaz beli ya udah, terus berpikir yang lain pindah, nah berarti sudah. Nah itu diantara faedahnya. Jadi intinya khiyar majelis tidak boleh majelis itu ditinggal dengan niat lari dari khiyar majelis. Kalau sampai kayak gitu kemudian lawan transaksinya, gitu. Lawan transaksinya ya kalau dia sebagai penjual berarti pembelinya, kalau dia sebagai pembeli berarti penjualnya. Kalau meninggalkan majelis niatnya adalah lari dari khiyar majelis, maka khiyar majelis menjadi ditetapkan meskipun sudah pergi. Nah itu penting untuk diperhatikan, gitu ya. Dan di dalam Islam itu kalau bohong ya urusannya. Nah saya tadi itu sudah urusan lain kok. Nah itu kalau kebohongan ya diserahkan kepada Allah. Nah kita baca. Wa tahrumul furqatu minal majlis khasyatal istiqalah. Haram meninggalkan majlis dikarenakan, kalau bahasa saya tadi itu lari dari khiyar majlis, di sini bahasanya haram meninggalkan majlis tujuannya takut lawan transaksinya menggagalkan. Mengundurkan diri dari transaksi atau menggagalkan transaksi, supaya dia tidak mengembalikan barang nggak jadi beli, saya pergi. Nah niatnya hanya kayak gitu, itu haram. An Amr bin Syuaib, dari Amr bin Syuaib, an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya. Kakeknya adalah sahabat Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW maqala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli, dua-duanya masih punya khiyar, masih punya hak pilih lanjut atau gagal sebelum berpisah. Illa an takuna safqata khiyarin fala yakhillu lahu ay yufariqa sahibahu khasyata yastaqilahu. Kecuali jika sengaja lari dari khiyar, karena itu tidak halal meninggalkan majelis disebabkan supaya lawan transaksinya tidak mengundurkan diri. Maksudnya tidak mengundurkan diri, tidak menggagalkan transaksi tersebut. Nah jadi kayak gitu. Karena itu maka harus secara normal jual beli. Nah, yang menjual alhamdulillah laku, yang membeli alhamdulillah saya dapat barang. Dalam Islam kayak gitu. Karena setelah bayar terus wah nggak enak, nggak jadi dulu lah, boleh dikembalikan. Kenapa? Karena belum bisa. Nah jadi kayak gitu. Itu ketentuan di dalam Islam disebut dengan khiyarul majelis. Tapi juga boleh. Gitu. Seandainya benar kamu beli? Ya, saya beli Pak. Ini. Tapi ada ketentuan loh. Apa? Kalau sudah kamu bayar, barang tak serahkan, sudah tidak boleh ditarik kembali. Karena di sini aturannya kayak gitu. Kenapa? Kalau uang itu sudah masuk, nggak bisa ditarik kembali, gitu. Kenapa? Karena keluarnya uang di sini itu adalah untuk kulaan. Uang masuk nanti ke data,
terus tidak ada uang keluar, berarti uang masuk itu dengan uang real harus pas. Kalau sampai hilang, ada yang bertanggung jawab. Karena itu kalau uang sudah masuk, nggak bisa ditarik, uang keluar hanya untuk kulaan. Misalnya begitu ya. Nah, dia sudah bayar, terus nggak jadi Pak. Nggak bisa, kan dari awal sudah tak bilangin. Kalau sudah dibayar, nggak boleh ditarik kembali. Nah, kalau di awal sudah ada ketentuan kayak gitu, masih terus lanjut, maka itu namanya bukan lari dari khiyarul majelis, tapi sejak awal kita kalau jadi nanti sudah tidak ada khiyarul majelis. Itu boleh. Tadi kita contohkan misal di toko itu ditulisi barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Meskipun hanya tulisan, siapapun yang datang ke situ sudah lihat tulisan, sudah baca, dan dia masih terus, berarti dia setuju dengan tulisan. Nah itu, nah dan itu sekaligus muqaddimah dari bentuk khiyar yang kedua. Apa itu? Khiyar yang kedua adalah khiyarus syarat. Apa khiyar syarat itu? Khiyar hak pilih antara terus atau jadi jual belinya. Nah, syarat adalah apabila salah satu dari kedua belah pihak mensyaratkan. Jadi khiyar, tapi khiyarnya ini ditentukan oleh salah satu dari kedua belah pihak yang lainnya menyetujui. Nah, jadi khiyar tadi apa? Khiyar tadi itu hak pilih. Hak pilih boleh ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak yang transaksi. Misalnya seperti apa? Misalnya begini. Saya mau beli barang Bapak, tapi itu saya minta dalam waktu 5 hari, kalau ternyata barangnya tidak cocok, saya kembalikan. Nah, jadi nggak sekedar pisah, tapi minta waktu sampai 5 hari. Nah, jadi kayak gitu. Misal, beli mobil. Ya, ada mobil dijual, mobil bekas. Mobil bekas dijual. Dijual misalnya 100 juta. Pak, saya senang mobilnya. Mobilnya bagus ya, bagus ini. Saya siap membeli 100 juta, tapi saya minta khiyar 5 hari. Apa maksudnya? Saya bawa selama 5 hari, kalau setelah 5 hari saya cocok, berarti terus. Kalau dalam 5 hari ini saya nggak cocok, tak kembalikan. Tak kembalikan. Bagaimana? Setuju? Kalau gitu berarti khiyarnya di sini bukan khiyar majelis, sudah bisa gitu ya. Khiyar syarat, mensyaratkan 5 hari. Mensyaratkan 5 hari boleh, mensyaratkan sebulan boleh, mensyaratkan 1 hari boleh, mensyaratkan pokoknya yang penting sudah dibayar, sudah serah terima, itu tidak ada khiyar lagi juga boleh. Nah, jadi gampangnya kita memahami khiyar syarat adalah hak pilih yang ditentukan sendiri antara penjual sama pembeli sesuai dengan kesepakatan. Menentukan khiyarnya. Kalau kita sudah paham, maka hal yang berkaitan dengan khiyar syarat. Hal yang berkaitan dengan khiyar syarat. Misalnya, mobil bekas dijual 100 juta, terus tapi khiyar syaratnya 10 hari. Dalam waktu 10 hari, kalau saya tetap cocok, berarti jadi. Kalau tidak cocok, tak kembalikan, uang saya tarik. Yang menjual, iya. Akhirnya dibayar, mobil dibawa 10 hari, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Bali, dibawa ke apa, terus setelah 8 hari, 9 hari, Pak, nggak cocok saya mobilnya. Loh, kamu sudah bawa kemana-mana sampai 5.000 kilometer, misalnya begitu. Lah kok kamu bilang nggak cocok gimana? Iya Pak, kan mobil kan tidak untuk 5 hari itu
2 minggu, 1 bulan, mobil kan dibeli untuk tahunan. Nah, baru 10 hari nggak cocok. Nah, maka kalau di awal tidak ada perjanjian apa-apa, terus di sini akhirnya kalau begitu selama 5 hari itu harus dibayar sewa. Nah, gitu ya. Itu boleh apa enggak? Boleh diselesaikan dengan damai, sama-sama ridho. Enggak apa-apa, mobil kamu kembalikan, kamu bawa 8 hari sewanya, 8 hari dihitung sewanya 1 hari 500.000 berarti 8 hari 4 juta. Oh iya Pak, ini diperiksa semuanya, enggak ada perubahan, enggak ada pengaruh. Nah berarti ya kamu nggak jadi beli, tapi mobil kamu bawa 8 hari, kamu bayar biaya sewa, itu boleh. Itu boleh. Itu. Misal lagi, contohnya masih tetap mobil. Mobil dibawa ke Jakarta, wah mobilnya kalau sudah sampai 500 kilo, nggak tahan panas, mogok. Sampai dingin baru jalan lagi. Gitu. Dibawa jalan sampai Jakarta, pulang lagi 500 kilo tanpa berhenti, mogok lagi. Jadi Jakarta belum sampai Surabaya, sudah mogok. Kenapa? Kalau sudah 500 kilo panas, terus mogok. Nah ini bagaimana? Nah kalau ada khiyar syarat tadi itu 10 hari, ya itu khiyar. Gitu. Nah dan itu namanya ada aib, nanti bab ketiga itu khiyar aib. Nah ini sudah tidak cocok karena ada khiyar syarat, udah gitu ditambah ada aib. Apa aibnya? Mobil tidak tahan panas. Nah jadi kayak gitu, itu akhirnya tambah kuat, ini kita kembalikan uang kembali. Nah jadi ya itu. Nah, habis itu pemahaman macam yang ketiga dari khiyar sudah kita isyaratkan di yang kedua tadi, kelanjutannya yaitu khiyar aib. Khiyar apa khiyar aib itu? Hak menggagalkan jual beli. Kenapa? Karena barang yang dibeli itu ada cacatnya. Adapun khiyar aib itu hanya sah jika aib itu waktu transaksi pembeli tidak tahu. Jika waktu transaksi pembeli tidak tahu. Loh, mobil Bapak ternyata cacat, saya nggak tahu, tak kembalikan. Nah, jadi kayak gitu. Kalau yang membeli itu sudah tahu, oh mobilnya bagian kiri belakang keropos misalnya gitu ya. Sudah tahu, terus tetap dibeli. Maka tidak boleh khiyar gagal disebabkan karena ada aib yang sudah ia tahu. Kenapa? Karena dari transaksi Anda sudah tahu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi khiyar aib adalah khiyar gitu, hak menggagalkan jual beli karena aib. Nah, itu baru sah jika yang beli, khusus yang beli waktu transaksi tidak tahu ada aibnya. Begitu dibawa 1 atau 2 hari, 1 atau 2 minggu, 1 atau 2 bulan, ternyata ada aib. Aib itu aib qadim. Aib qadim itu apa? Aib lama yang sudah ada sejak sebelum transaksi. Aib itu harus aib qadim, aib lama. Maksudnya apa aib lama? Aib cacat yang sudah ada sejak sebelum transaksi. Pak, mohon maaf, ternyata mobil sampean ini cacatnya sebelum transaksi dulu dan saya tidak tahu. Saya kembalikan. Nah, jadi gitu. Lah kalau ini setelah kita pahami yang berkaitan dengan aib, yang berkaitan dengan khiyar aib. Lah kalau dikembalikan terus
Oh, nggak apa-apa mobil dikembalikan. Iya, dulu memang ada aib gitu dan saya ya karena gampangannya itu saya juga ada sibuk terus nerangkan ini itu lupa saya kasih tahu bahwa itu ada aibnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kamu kembalikan nggak apa-apa dikembalikan, tapi uangnya sudah nggak ada. Uangnya sudah nggak ada. Uangnya misalnya tak pakai untuk renovasi rumah, habis sudah. Nah, kalau kamu kembalikan, tak terima mobilnya, nanti tak jual, setelah laku, tak berikan kembali uangmu. Nah, kalau pas alhamdulillah, kalau kurang ya saya tinggal nambahi kekurangan. Nah, kalau mau mengembalikan dengan gitu silahkan. Kalau nggak mau, wah kalau gitu kata kembalikan Pak, tapi saya menuntut nilai cacat barang. Barang Bapak tak beli 100 juta, itu kalau enggak ada aibnya kayak gitu ya pasarannya nggak segitu Pak. Nah, kalau itu maka istilahnya tidak kembalikan, tapi saya minta kembalian setinggi atau senilai cacat barang. Kalau barang kayak gitu harusnya cuma 80 juta, berarti kembalikan 20 juta. Wajib kembalikan. Lah kalau nilai cacat barang itu tidak disetujui, misalnya apa? Yang beli tadi itu nggak tahu kembalikan Pak, tapi barang kayak gini nilainya 50 juta. Terus yang jual, loh ya enggak. Cacat kayak gitu ya dari 100 masih 85 nilainya. Jadi ya saya tinggal kembalikan 15 juta. Enggak, 50 juta kalau enggak tak kembalikan. Enggak apa-apa dikembalikan, nanti tak jual barangnya, nanti uangmu tak kembali kalau laku. Tapi kalau pembelinya takut. Akhirnya enggak, saya mau nilai cacat barang saja. Bapak barangnya aib enggak ngasih tahu. Nah, nggak ketemu, yang ini minta 50 juta, yang ini siap hanya 15 juta. Maka harus diselesaikan dengan damai. Apa yang dimaksud selain damai? Ya nggak bisa damai, uang itu nuntut 50 juta, ini cuma siap 15 juta. Nah ya diselesaikan dengan damai. Apa damai itu? Makna damai dalam perselisihan seperti ini adalah masing-masing merelakan sebagian haknya. Ya ndak 50 juga, ya ndak 15. Apa? Yang 50 nurunkan, yang 15 naikkan sampai ketemu. Itu namanya menyelesaikan dengan damai. Ndak bisa diselesaikan dengan damai, ngotot, yang satu ngotot 50, yang satu ngotot 15. Nggak selesai. Manggil orang ahli. Orang ahli. Kalau ahli agama ustadz, kalau dalam dunia bidang masing-masing sekarang konsultan, manggil orang ahli. Kenapa? Karena kalau orang ahli itu secara umum kan tidak terlibat antara A sama B, akan berbicara yang objektif. Seperti apa yang ia fahami dari masalah. Itu orang ahli. Nah itu setelah diselesaikan sama orang ahli, kedua belah pihak masih tidak setuju. Enggak mau saya. Atau yang satu setuju karena itu sudah orang ahli ya kita terima. Yang satu enggak mau. Nah kan enggak selesai. Nah bagaimana? Hakim. Dan kalau hakim telah memutuskan, maka sudah tidak boleh tidak mau. Hakim memutuskan ya keputusan hakim, ini hakmu, sudah langsung jadi. Kembali, khiyar itu ada 3 macam. Khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Khiyar majelis dan khiyar aib itu syariat yang langsung menegakkan bahwa selama di majelis kalau tidak ada masalah atau tidak ada syarat yang ditentukan masing-masing, berjalan normal. Khiyar majelis adalah ketetapan agama. Yang ketiga tadi khiyar syarat juga ketetapan agama. Adapun khiyar syarat, jadi khiyar majelis sama khiyar aib
itu ketentuan agama, masuk di majelis boleh khiyar, karena ada aib barangnya boleh khiyar. Ya. Nah, adapun khiyar syarat itu yang menentukan khiyar itu adalah salah satu dari kedua belah pihak dan pihak yang lainnya menyetujui. Misalnya minta waktu khiyarnya seminggu, sebulan, itu tergantung salah satu dari kedua belah pihak minta kayak apa dan pihak yang lainnya menyetujui. Kalau sama-sama sepakat, maka syarat yang mereka tetapkan wajib mereka tepati. Al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu wajib menetapkan syarat yang mereka tetapkan. Illa syarton ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu tetap tidak boleh. Adapun syarat yang tidak berkaitan dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu wajib menepati syarat yang mereka buat sendiri. Khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib. Insya Allah itu yang bisa kita pahami pada pertemuan pagi ini. Dan seperti biasa di sesi kedua ada sesi tanya jawab. Dan sebelum sesi kedua saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.